Shalom, selamat pagi para pendengar Blessing Morning yang dikasihi oleh Tuhan. Salam jumpa kembali dan kita akan bersama-sama untuk menikmati kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan saya ambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat yang ke-23 dan Roma 12 ayat yang ke-21. Dengan tema kasih yang membawa damai. Saya akan bacakan bagi kita sekalian 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-23. Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Roma 12 ayat yang ke-21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam istirahat kami, dan kami boleh kembali diberikan waktu, kesempatan menikmati segala anugerah Tuhan di hari ini. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami, kiranya kebenaran firman-Mu boleh menuntun kami, dan hikmat-Mu ada bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Naluri manusia pada umumnya adalah cenderung melakukan apa yang setimpal. Jika orang lain berbuat jahat kepadanya, maka ia cenderung untuk membalas dengan hal yang sama. Tetapi sebaliknya, bila orang berbuat baik kepadanya, maka ia juga akan melakukan hal yang setara. Istilah mata ganti mata, gigi ganti gigi, dapat kita temukan di dalam hukum pembalasan yang juga dikenal di dalam hukum Taurat. Di dalam Keluaran 21 ayat yang ke-24. Kita juga mungkin pernah mendengar istilah balas dendam itu manis. Merupakan ungkapan populer yang menekankan kepuasan emosional ketika kita membalas sebuah perlakuan jahat. Hidup di dunia ini memang tidak akan lepas dari pertentangan, perbedaan pendapat yang akan menimbulkan sebuah permusuhan. Dapat terjadi di dalam keluarga, di dalam lingkungan pekerjaan, atau bahkan juga di dalam lingkungan pelayanan. Dapat kita bayangkan betapa permusuhan, kebencian akan terus berputar dan menjadi mata rantai yang tidak akan putus sepanjang masa apabila kedua ungkapan di atas dilakukan. Para pendengar Blessing Morning yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat itu bangsa Israel sedang mendapatkan sebuah perlawanan dari bangsa Aram. Hal itu terjadi sudah sejak lama, yaitu sejak pemerintahan Raja Ahab hingga Raja Yoas. Dan paling tidak di dalam 4 kepemimpinan Raja Israel, permusuhan itu terus-menerus terjadi. Selain dengan alasan ekspansi politik, tetapi juga karena hidup kerohanian orang Israel yang sering kali berpaling dari Tuhan, maka Tuhan mengizinkan ada musuh-musuh bagi bangsa Israel. Di dalam sebuah hukum perang berlaku siapa kuat, dia yang akan menang. Maka musuh seharusnya dibinasakan. Dan di bagian yang kita baca tadi merupakan sebuah kisah unik yang terselip di antara hukum perang dan hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kisah ini berlatar belakang kemarahan Raja Aram terhadap Elisa yang selalu saja menggagalkan rencana untuk membinasakan Israel. Karena setiap strategi perang yang dilakukan oleh Raja Aram selalu mentah karena Allah memberikan hikmat kepada Elisa untuk lebih dulu mengerti strategi Raja Aram. Maka kemarahan Raja Aram diwujudkan dengan mengirim
pasukan untuk membunuh Elisa. Namun di tengah perjalanan perburuan mereka terhadap Elisa, Tuhan membutakan mata mereka sehingga mereka masuk di dalam jebakan dan menjadi tawanan Israel. Ketika mata mereka kembali dibukakan Tuhan, mereka sudah berada di wilayah Israel yang tidak memungkinkan mereka untuk keluar dengan selamat. Sebenarnya ini adalah sebuah kesempatan yang sangat baik bagi Israel untuk membinasakan mereka. Dan itu adalah wajar, membunuh tawanan perang. Namun Raja Israel saat itu bertanya kepada Elisa, "Kubunuhkah mereka?" Sebuah jawaban yang sangat mengejutkan. Elisa justru mengatakan agar mereka tidak dibunuh, tetapi menghidangkan makanan dan minuman sebagai sebuah jamuan yang besar bagi mereka. Musuh sudah di depan mata, tetapi tidak dibunuh, dan justru dijamu seperti tamu undangan yang dihormati. Dan selanjutnya mereka pun setelah kenyang dengan jamuan itu dibiarkan pulang kembali kepada tuannya. Sebuah kisah unik di tengah permusuhan yang panjang, Elisa justru menerapkan hukum kasih seperti ajaran Yesus, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, namun membalas kejahatan dengan kebaikan. Bukan sekedar tidak membalas, namun memberkati mereka, mengupayakan hal yang baik bagi orang yang memusuhi. Apa akibatnya? Terjadi perdamaian untuk beberapa waktu. Musuh mereka menghentikan serangan dan rantai kebencian itu berubah menjadi sebuah perdamaian. Tindakan Elisa yang memberi makan musuh seperti Yesus yang mengajarkan kasih kepada mereka yang membenci kita. Dan demikian pula kita dipanggil untuk menang melalui kasih. Kemenangan sejati bukanlah ketika musuh binasa, melainkan ketika kasih Allah mengubah hati mereka. Kita berdoa. Tuhan Allah Maha Kasih, pimpin hidup kami di dalam cinta kasih-Mu dan mampukan kami menebarkan kasih bagi sesama. Ajar kami, tolong kami untuk bisa mengasihi orang yang memusuhi kami. Bahkan kami dimampukan untuk memberkati mereka sehingga damai dan sejahtera menjadi bagian bagi hidup kami. Amin. Kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan memperhadapkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan damai sejahtera. Kiranya turun atas kita sekalian berkat kasih anugerah dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin.